kemudian set modifiernya. Nah, oke, semuanya ngikutin ya. Untuk yang diisikan itu ada di torsinya, itu berarti torsinya itu 0,25, kemudian moment of inertianya itu 0,35 untuk balok ya. Nah, ini kan sudah ada di beton juga sudah ada ya. Kita pelajari 0,35 ya. Moment of inertianya 0,35. Torsinya 0,25 ya, 0,25. Nah, ini semuanya dirubah ya untuk rasio atau moment of inertianya. Balok itu 0,35, torsinya 0,25. Kemudian untuk di klik OK ya. Nah, di klik OK lagi. Nah, semua balok berarti dijadikan sama 0,25 untuk torsinya, moment of inertianya 0,35. Oke, semua balok sudah ya. Nah, kalau balok sudah, nah sekarang kolom. Kalau kolom itu moment of inertianya berapa? Ingat nggak? Kita perhitungkan 0,7 ya. Untuk kolom itu moment of inertianya 0,7. Untuk torsinya bagaimana Pak? Untuk torsinya juga 0,25. Semua kolom sama ya Pak? Betul, semua kolom sama ya. Sudah Pak. Oke, kalau sudah berarti balok tadi sudah 0,35 moment of inertianya, kemudian kolom 0,7, torsinya sama-sama 0,25 ya. Nah, sekarang kamu buka lagi, diklik OK ya, diklik OK. Kemudian diklik lagi define, section properties lagi, kemudian area ya untuk platnya, area sectionnya ya. Ya, areanya. Nah, untuk platnya itu diklik modify lagi. Nah, set modifiernya itu mulai dari atas sampai ke bending ya, dua itu ya, sampai situ itu 0,25 mulai dari atas juga 0,25. Nah, kalau mau lihat ini ada di SNI beton ya, untuk moment of inertianya berapa yang harus kita perhitungkan atau kita input di sub 2000-nya. Sampai sini aja ya Pak? Ya, sampai situ aja. Klik OK. Kemudian klik OK lagi. Ada plat lain nggak? Nah, kalau ada di ya, plat lagi.
satu sudah ya. Sudah Pak. Nah, kemudian ada beban apa lagi? Beban hidup. Oke, beban hidup ya. Berarti di tipe beban itu kamu pilih bukan di tipe beban itu kan ada panah ke bawah tuh. Itu kan ada deck tuh, di deck itu kamu klik panah di itu ada live gitu. Nah, kemudian decknya diganti jadi live. Sini ya Pak. Ya. Nah, kalau beban hidup berat dirinya tidak diperhitungkan ya. Diklik add. Nah, udah masuk ya. Ada beban mati, beban hidup, kemudian ada apa lagi? Beban mati tambahan ya. Beban mati tambahan super dead. Dari super dead ada nggak? Nggak ada Pak. More, diklik more. Coba ada nggak? Nah, coba cari super dead ada nggak? Ada. Kasih nama super dead ya. Nah, juga 0 ya. Nah, kemudian ada beban gempa. Nah, beban gempa ini harus kita perhitungkan itu ada gempa statik ekuivalen dan gempa apa? Satu lagi, masih ingat? Buka lagi buku gempanya. Jadi kita perhitungkan ada yang statik ekuivalen dan satu lagi dengan metode response spectrum ya. Nah, yang untuk kita masukkan di sini itu statik ekuivalen dulu. Statik ekuivalen berarti pilih bebannya gempa. Nah, ya. Kemudian namanya itu berarti searah sumbu X, SX, berarti statik searah sumbu X ya. Berarti SX ya. Ini namanya apa Pak? SX. SX ya, statik X. Begini Pak. Kemudian ya ininya 0 juga. Terus yang di bagian kanannya itu kamu pilih kodenya. Kita apa tuh? Nggak kelihatan. Ya, diklik modify lagi coba. Di bagian kanannya itu kamu klik panah ke bawahnya deh, coba. Bagaimana Pak? Diklik panah ke bawahnya. Panah ke bawah untuk gempanya itu kan ada ininya tuh. Ya. Bukan, sebelah yang kolom keempat. Di kolom keempat. Ini. Nah, ya. Itu kamu cari IDC 2009 yang paling dekat di SNI kita. Ada nggak? Ada Pak. Ada. Nah, kalau ada diklik modify. Sudah Pak. Nah, kalau sudah, SX-nya sudah, berarti searah sumbu apa lagi? Gempa itu bekerja. Sumbu Y, berarti SY ya. Berarti sama kuat juga Pak. Ya, sama. Sudah Pak. Oke. Nah, kamu klik SX dulu. SX. Nah, kamu klik modify lateralnya. Nah, modify lateral ini kamu searah sumbu X dulu. Nah, itu datanya berarti kalian ambil di Puskim ya. Jadi kalian itu membangun atau gedung kalian itu di daerah mana ini berdirinya. Nanti kalian bisa ambil Puskim di data gempanya. Nah, caranya coba ini nanti diinput ya, kita input. Itu kan ada nilainya di bawah tuh, nilainya nilai R-nya, kemudian nilai CD-nya, omeganya, kemudian keutamaan gempanya atau nilai I-nya. Nah, itu ada di SNI gempa ya, berdasarkan jenis bangunan juga ya. Nah, sekarang coba kita cek dulu bagaimana cara mengambil data untuk gempanya berdasarkan posisi atau daerah bangunan ya. Nah, bisa nggak buka ini Erik, Mozilla-nya atau browsernya? Buka apa Pak? Mozilla bisa nggak dibuka? Buka apa ya Pak? Kamu cari puskim.pu coba. Bisa kan? Kalian bisa ngambil data itu kan? Ngambil data respon spektrumnya yang ada di webnya Puskim.pu. Pernah coba nggak untuk ininya pembelajaran di anak rekayasa gempa? Belum pernah sih Pak. Belum pernah. Belum. Itu ada ya, puskim.pu.go.id ya. Ya. Diklik.
Oke. Oke. Nah, kamu itu merencanakan bangunan itu di daerah mana, Dik? Dari mana ya? Saya lupa Pak. Saya sih kayaknya lokasinya nggak ada Pak, cuman tujuan Di dari mana? gedungnya itu rumah sakit. Mau direncanakan di daerah mana? Nggak apa-apa, terserah Oh, aja. bebas saja Pak. Nanti, bebas saja. Jadi masing-masing nanti beda ya, masing-masing. Oh. Ya, kalau misalkan Erik merencanakan di Jakarta Barat, mungkin yang lainnya di Sulawesi. Nah, ini kan datanya ada semua di sini nanti. Siap Pak. Nah, kamu mau di daerah mana, Erik? Coba. Misalkan saya daerah Bangka Belitung Pak. Bangka Belitung. Nah, coba kamu cari Bangka Belitung, daerah Bangka Belitung. Ini cara searchnya gimana Pak? Ditekan kontrol, kemudian di kursornya digulir ke atas gitu. Nah, dari daerah Bangka Belitung. Klik aja salah satu daerahnya nanti. Asal aja gitu. Ya. Ya kalau udah tahu nama kotanya nanti bisa dicari ya. Oke, udah di situ ya. Ya Pak. Oke, kemudian kamu klik hitung. Nah, lihat hasilnya. Nah, di sana kira-kira jenis tanahnya apa? Batuan, sedang, lunak, keras apa gimana? Batuan Pak. Batuan, yakin batuan? Soalnya ini ada. Ya, nah sebetulnya kan data ini kan kalian ambil dari data penyelidikan tanah ya, atau soil test ya, soil testnya ya, atau soil investigasinya ya. Nah, jadi data itu nanti yang kalian gunakan sebagai perencanaan. Nah, ini karena kalian belum punya data tanahnya, mungkin direncanakan dulu kelas tanahnya itu di tanah sedang ya. Coba cari tanah sedang. Iya, iya jangan batuan, tapi tanah sedang coba. Oh. Nah, di panahnya tadi, di kamu pilih tadi. Oh, pilih tanah sedang gitu. Iya, tanah sedang. Yang atasnya juga, yang atas juga ya. Nah, itu kan ada nilai SS-nya sama SD-nya ya. Yang bagian atas ya. Ya, SS Nah, dengan apa Pak? Nilai SS sama SD1 ya. Oh, oke Pak. Nah, nilainya itu kan ada tuh di sebelah kanannya ada angkanya kan. Nah, angkanya itu kamu input di sub 2000-nya tadi. Oh, siap. Berarti yang dipakai SS sama S1-nya ini apa? Ya. Ya, coba dibuka sub 2000-nya. Nah, itu cari SS sama ini ya. Satunya. Dan sebelah kanan ya, tabel sebelah kanan ya. Oh, ini Pak. Oh, siap. Ya. Siap. Sudah Pak. Sudah. Nah, kemudian kamu coba lihat di situ periodnya maksimal berapa di pusing tadi. Long periodnya berapa detik coba. Nah, paling bawahnya coba digerakkan paling bawah yang periodnya. Bukan yang atas. Yang atas. Coba. TS-nya Pak. T-nya berapa detik itu periodnya? Ini ada T0 dengan TS Pak. Oh iya, TS-nya berapa? 1,929. Kalau T0-nya 0,386. 0,386. Yang bawah maksimalnya? Maksimalnya. Yang paling bawah T-nya 1,9. Kemudian 1,9 maksimalnya. Nggak ada berapa detik? 4 detik. Oh, ada Pak, cuman di kolom bawah Pak. Ada yang lebih besar lagi nggak dari 4 detik? Nggak ada Pak. Karena minimal itu ini ya kita ambil itu untuk perhitungan minimal 4 detik ya. Getaran gempa itu 4 detik. Masih ada yang lebih besar nggak di situ ininya, skornya, periodnya? Nggak ada sih Pak. Nggak ada 4 detik ya? Nggak ada. Oke, kita pakai 4 detik aja.
Sudah Pak. Oke, kalau sudah, nah itu ada kelasnya, kelas untuknya jenis tanahnya tadi, itu berarti kelas apa? Sedang itu kelas apa di ininya, di kursinya? Tadi, coba, Sedang itu kelas D ya? D. D. Apa? D ya? D Pak. Nah, berarti kamu pilih D juga di substitute. Ya. Oke, kemudian di bawahnya lagi. Itu yang untuk faktornya, nah itu kan ada nilai R-nya itu, nilai R, omega, kemudian CD-nya, kemudian nilai I-nya ya. Nah, coba kamu buka SNI gempa, coba. SNI gempa Pak. Ya, SNI gempanya. Itu di modul pos ya Pak? Apa di SNI-nya aja buka, biar bisa juga kalian baca SNI. SNI-nya aja. SNI di mana Pak? Belum pada download SNI-nya. Di download aja di Google ada itu, SNI gempa. SNI 172 2019 ya Pak? Ya. Oke, sudah Pak. Oke, coba kamu cari jenis kategori risiko bangunan coba. Terus bawah ada tabelnya terus. Sampai di tabel. Terus, Udah, di sini doang kalian. ya, terus bawah, terus lanjut terus. 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 Ya, terus. Nah ini, coba ke atas dulu, ke atas dulu, ya. Nah di sini kan ada tiga jenis bangunannya kan. Nah bangunan kamu itu masuknya kemana atau kategori risikonya, Rik? Kamu bangunannya apa fungsinya? Saya rumah sakit Pak. Kantoran, rumah sakit. Nah masuknya kategori risiko berapa? Saya Kategori risikonya rumah sakit, coba lihat di situ. Ada nggak? Bentar ya Pak, saya lupa fungsi bangunannya Pak. Oke. Oh, apartemen Pak. Oke, apartemen berarti cari yang apartemen itu masuk kategori risiko berapa sih? Oke. 134 ya Pak. Gimana apartemen di situ masuk ke berapa sih? Oh, risiko 2 Pak. Oh, risiko 2 ya. Terus ke bawah berarti kategori risiko 2, terus ke bawah. Terus. Nah, kategori risiko 2 berarti faktor keutamaan gedungnya itu 1 dan 2 itu berarti nilainya 1, berarti nilai I-nya 1 ya. Ingat ya, nilai I-nya 1 ya. Coba di SAP 2000. Oh, sudah. Nah, berarti coba kamu buka lagi SNI tadi, nilai R, omega, sama CD-nya.
buka lagi ya tadi coba. Gimana ya Pak R-nya Pak? Ya, belum ini. Ya, terus ke bawah. Oke. Ya, terus. Ada tabelnya yang di situ tuh ada simbol omega, R, sama CD. Oh ini Nah Pak. ini, ya. Nah di sini kamu cari bangunan kamu itu rangka apa? Rangka beton, pemikul, mana khusus. Nah kalian harus tahu kalian merencanakan bakal itu dia termasuk itu 1, 2, 3, 4, sampai 5, 6. Nah kalau 5, 6 berarti dia sudah masuk kategori bangunan khusus ya, konstruksi beton, rangka, pemikul, momen khusus ya. Coba terus ke bawah. Terus rangka beton ya. Terus dari ke atas lagi nih, pelan-pelan lagi, itu di atasnya nih. Rangka beton, pemikul, momen khusus coba. Rangka baja, kemudian ke atas lagi. Oh ini nih, di bawah tadi ada, di bawah ada. Di bawah terus. Nah ini ya. Oh ini Pak. Ini kaki lever nih Rick, atasnya. Coba yang gedungnya atas. Oh Atas lagi. Nah, atas lagi coba. Ini atas lagi. Nah itu tuh nomor. Oh mana tadi? Ke atas lagi Rick, coba. Atas lagi. Ke atas. Tadi saya ada lihat tadi. Ya, terus ke atas ya. Terus ke atas. Ke atas lagi ada nggak? Tadi saya ada lihat tadi rangka beton. sampai Ke bawah. Oh. Ini nih, nomor 8. Nomor 5, Rik. Nomor C5 ya. C5 ya. Rangka beton tulang pemikul momen khusus. Nah, itu diambil nilainya. R-nya berarti 8. 8. Nah, omeganya berapa? Omeganya 3, CD-nya 5,5. nah, itu kamu masukkan ke tabnya. R-nya 8. 5,5. Omeganya 8,3. Oh, udah sama semua Pak. Sudah sama semua Pak. Oke, sudah ya. Sudah dimasukkan angkanya ya. Sudah Pak. 8, 3, sama 5,5 ya. Nah, diklik oke. Diklik oke.
Nah, kemudian SY-nya lagi, Rick. Data yang sama ya. Data yang sama. SY-nya. Di modify lateral aja. Ya, modify lateral lagi. Di bagian SY ya. SY-nya. Tadi SY nggak diklik tadi? Sudah, Pak. Sudah ya. Diklik modify lateral. Ini sama persis kayak SX ya, Pak? Ya, nah ini dipindah ke koordinat Y-nya. Ke global Y-nya. Global Y direction-nya. Oh, ini. Ya. Nah, datanya dimasukkan lagi tadi, yang nilai SS, S1-nya, kemudian kelas tanahnya. Beban itu atau yang temu pada lah hai. Sudah, Pak. Nilai CT-nya itu coba diklik panah ke bawah, Rik. Diklik modify lagi, modify lateral. Ya. Ini, Pak. Itu yang sampai 0,9 aja, 0,016 sampai 0,09 ya. Klik OK. Yang SX-nya juga, Pak. Iya, sama. Ya, Sudah, Pak. oke. Diklik OK ya. Nah, sekarang diklik lagi define, kita masukkan response spectrumnya lagi. Gimana Pak tadi ya? Mau di define function ya, terus ke bawah terus ke bawah ya, response spectrum. Oh, Nah, di sini pilih lagi IBC 2009 ya. oke, Pak. Nah, diklik add new. Nah, di sini, nah function name itu kamu tadi Bangka Belitung ya. Apa tadi yang kamu bangun tadi, apartemen ya? Iya, Pak. Nah, kamu ganti namanya itu function name-nya. Apar Bangka Belitung itu aja boleh. Apartemen Bangka Belitung boleh. Sudah, Pak. Oke, sudah. Kemudian SS-nya S1 dimasukkan lagi data yang tadi. Sudah, Pak. Sudah. Long periodnya tadi 4 detik ya, kamu ambil tadi ya. Iya, Pak. SS S1 long periodnya 4 detik, kemudian kelasnya itu P tadi ya. Iya, Pak. Nah, kemudian diklik convert to usernya. Nah, kalau sudah udah berubah itunya ya. Datanya sama nggak ini, period sama akselerasinya dengan data Puskim tadi? Coba dicek, sama nggak? Oh, sama sih ya bentuknya. Cuman nilainya saya ininya, coba lihat itunya aja, angkanya tuh. C detik ada nolnya 0,0247. Yang atas, Rik. Ini yang di dalam tabelnya nih, Rik. Oh, 0, oh. udah sama belum? Ya, di ininya sih tabel yang bawah tuh digerakkan ke atas tuh. Lihat bagian atas. Nah, terus 0,025 ya. Tadi berapa tadi?
0,0247 Ya, sama ya. Nah, sama ya, karena dia 4 angka belakang sama ya. Nah, kalau sudah diklik oke. Sudah diklik oke. Sudah, Pak. Sudah diklik oke ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di layar saya belum berganti nih. Kalau sudah, diklik lagi define. Sudah. Diklik define, diklik plot kombinasinya. Untuk kombinasi pembebanan ya. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah kalian input itu ada 19 kombinasi di modul ya, 19 kombinasi di modul. Nah, nanti kalian input di ininya, di SAP 2000-nya. Nah, kombinasi 1 itu ganti namanya ya. Jadi, lot M kombinasi 1, misalkan nanti kombinasinya itu beban mati, satu faktornya 1,4. Kemudian kombinasi 2 ganti lagi. Kombinasi keduanya dead sama live, misalkan 1,2 DL ditambah 1,6 LL kan. Berarti ada deadnya 1,2, kemudian live-nya 1,6. Itu ada 19 kombinasi yang harus diinput. Ada di modul ya. Cara inputnya ini gimana ya, Pak? Ya, ada di modul ya. Itu 19 kombinasinya. Nanti kalian input itu. Ya. Jadi setelah diinput satu kombinasi, diklik OK dulu. Habis itu add new combo lagi. Contohnya ya, oke, 1,4. Contohnya scale faktornya 1,4. Oh. Nah, diklik add ya. Nah, diklik OK. Tunggu dulu, diklik OK. Nah, itu ya, add new combo lagi. Oh, siap. Misalkan kombinasi 2 ya, ini kombinasi 2. Misalkan kombinasi 2 itu dead-nya, pilih dead 1,2 misalkan, 1,2. Diklik add. Nah, kemudian ada beban hidupnya 1,6. Nah, diklik add. Nah, diklik OK. Nah, kombinasi ketiga sampai 19 itu kalian input dulu ya. Oke, Pak. Siap. Nah, jadi ada kombinasi. Tadi berarti ada define untuk momen inersia balok kolom sama plat. Kemudian ada input beban gempa, itu beban statik ekuivalennya sama respons spektrum. Kemudian input kombinasi pembebanan. Nah, kalian kerjakan itu dulu. Kalau sudah, tinggal input beban, analisis sudah bisa, itu udah keluar ulangannya nanti. Jadi tinggal satu kali pertama lagi udah selesai kita. Jadi kalian input dulu sampai 19 kombinasinya. Kalau sudah selesai, pertemuan satu kali lagi, nah yang 3 dimensinya udah selesai. Oke ya. Oke, Pak. Nah, kalau ada yang nggak paham nanti boleh japri atau di grup WA ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?